Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Dengar, Pak. Jelas, Oke, Pak. Bagus. ya, oke, ya. Eh, eh, ya kali ini kita bertemu kembali di PA berseri Abraham Sang Sahabat Allah dari 4 seri. Ini seri yang terakhir dan menarik sekali karena kalau dilihat dari 4 sesi ini sebenarnya final season gitu. Jadi tadi saya sempat bercanda, biasanya tuh final season tuh sesuatu yang ditunggu kalau film seri gitu, karena biasanya adegannya yang paling seru disimpan, save the best for last gitu kan. Jadi terus nanti ujungnya apa nih orang pengen tahu gitu. Nah sekarang nanti kita akan cari tahu dari Pendeta Yuel gitu, bagaimana ujian iman dari Abraham sang sahabat Allah setelah dia mengalami pasang surut iman dan begitu banyak pergumulan. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Saya akan pimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Baik. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami pimpinan, dilepaskan dari segala penatan hidup kami untuk dapat berkumpul di sini. Juga Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami di tengah kondisi COVID yang sedang melanda saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami ingin disegarkan dengan firman Tuhan. Kami ingin belajar dari seorang Abraham, seorang pahlawan iman, bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengar dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pendeta Yoel ya Tuhan, yang akan memimpin diskusi dan juga akan memaparkan. Kiranya Engkau juga mau memberikan pimpinan buatnya, sehingga Engkau mau pimpin dari awal sampai akhir. Dan kiranya Engkau juga memberkati acara ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati teknologi yang kami pakai ya Tuhan, Zoom application yang kami pakai, dan juga sinyal dari internet dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau pimpin sehingga tidak tidak luput dari segala sesuatunya ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati juga teman-teman kami, jemaat-jemaat yang ada di GKI Kota Wisata. Kiranya Engkau memberikan kerinduan untuk dapat hadir saat ini. Terpujian namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini adalah sesi terakhir dari 4 sesi. Jadi kalau merekap gitu ya, ya kembali lagi saya bicara tentang film seri gitu. Biasanya tuh kalau udah akhir gitu, terus itu selalu ada rekap ceritanya gitu. Jadi snapshot yang cerita-cerita sebelumnya gitu. Terus inilah menuju akhirnya gitu. Nah, jadi kita juga seperti itu. Kita udah melihat 4 seri gitu dari petualangan dari Abraham. Di awal itu dia memang seorang petualang karena dia berani meninggalkan kenyamanannya dia gitu. Jadi memang zona nyamannya ditinggalkan dan dia memilih bersama Tuhan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan gitu, rencana Allah. Nah, itu menarik sekali dan kita bisa belajar dari situ bagaimana saat pandemi ini kita juga harus meninggalkan semua zona nyaman kita. Awalnya dipaksa, terpaksa, sekarang kita harus bisa menikmatinya gitu untuk bisa berubah. Kalau enggak ya kita akan terhapus dari zaman ini gitu kan, karena memang tidak ada lagi masa yang dulu gitu. Sekarang masa normal yang baru gitu. Nah, terus kedua kita belajar dari pasang surutnya iman Abraham. Dia adalah sahabat Allah, tapi bukan berarti dia penuh kesempurnaan, karena pasang surut imannya itu nyata sekali gitu. Lalu kita bisa belajar bahwa ketika pasang surut imannya itu nyata,
disitulah Tuhan justru berkarya gitu. Nah, ini menarik sekali karena ternyata bukan karena kekuatan Abraham, tapi karena anugerah Tuhan dia dimampukan untuk dapat mengerti dan masuk ke dalam rencana Tuhan gitu. Lalu yang ketiga adalah sesi sebelum ini adalah berbagai tantangan tiba. Ketika tokoh Abraham ini juga menghadapi tantangan gitu, ada masalah kerabat karena waktu itu ada Sodom Gomora dan sebagainya gitu kan, ada Lot di situ gitu, ada moral, ada kesabaran, itu yang diuji gitu. Tantangan tiba, ketika tantangan tiba dihadapkan dari sebuah keputusan-keputusan yang sulit dan Abraham melewatinya gitu. Nah, ini juga kita hadapi sekarang gitu ya, ketika hidup semakin sulit gitu, kita juga sering dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit gitu. Kita bisa belajar banyak dari Abraham. Dan saatnya sekarang klimaksnya gitu, menghadapi ujian iman. Ujian iman seperti apa nanti kita akan bahas bersama Pendeta Yoel yang dengan setia 4 kali sesi ini menemani kita untuk bisa membawa kita ke dalam perenungan yang lebih dalam, memahami Alkitab melalui perikop Abraham. Kali ini kita akan kembali lagi melihat bagaimana Abraham menghadapi ujian iman. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana ceritanya, bagaimana apa yang dapat disimpulkan, dan kita akan bertanya jawab. Mudah-mudahan dapat membantu kita untuk bisa mengerti apa yang dapat kita lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Pengantar sementara itu aja dulu. Silakan Pak Pendeta Yoel, bila waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Nova. Ya, saya beruntung karena diberi kesempatan oleh GKI Kota Wisata untuk menemani setiap 2 minggu karena membuat saya belajar lagi, dan belajar lagi. Ya, kagak pinter-pinter memang, tapi ya dari percakapan kita selama 3 minggu saya juga mendapat banyak begitu ya. Dan hari ini kita akan mencoba melihat dengan ya mungkin sedikit lebih dalam terkait dengan ujian ini. Ujian terbesar begitu ya. Dan saya melihat sebetulnya kemarin-kemarin ada ujian sih. Tapi kelihatannya ujian-ujian kemarin itu kayak naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4 gitu ya. Nah, kalau ini SD, ini lulus SD-nya gitu ya. Nah, menarik disimak bahwa Kejadian 22 ayat 1 dimulai dengan kalimat itu. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Kalau Alkitab bahasa Indonesia masa kini agak agak halus. Setelah semuanya itu, Allah menguji kesetiaan Abraham. Yang menarik adalah kalimat setelah semuanya itu. Sebenarnya setelah semuanya itu kita sama-sama melihat bahwa ya tadi berkait dengan ketika Abraham dipanggil dari negerinya pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Jadi sebetulnya ketika bicara soal petualangan iman, Abraham adalah seorang yang berani melepaskan masa lalunya, berani melepaskan masa lampaunya. Tentu ada naik turun, ada tantangan iman dan segala macam. Lalu yang juga menarik adalah sebelum peristiwa persembahan ini terjadi, kawan-kawan Muslim baru saja kemarin ibadah kurban begitu ya. Sebetulnya kan Abraham harus melepaskan Ismail, anak yang pernah digadang-gadang ingin dijadikan menjadi ahli warisnya. Tetapi ya Tuhan bilang ya lepaskan sajalah Ismail itu ya. Jadi Ismail dilepas. Dan kalau udah dilepas berarti nggak bisa dipanggil lagi kan, pasti udah ada sakit hati dan segala macam. Tapi yang menarik adalah setelah semuanya itu Allah meminta Abraham melepaskan masa depannya.
Jadi ketika mempersembahkan Ishak, Ishak itu adalah gambaran masa depan Abraham. Karena bagaimanapun Ishak adalah keturunannya. Tanpa Ishak maka tidak ada lagi masa depan. Tapi yang menarik, Tuhan meminta Abraham melepaskan masa depannya. Jadi di sini sebenarnya Abraham adalah pribadi yang sudah melepaskan masa lampau dan sekarang dia diminta untuk melepaskan masa depan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalimatnya ya kalau kita lihat nanti kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16, ya anakmu yang tunggal. Ambillah anakmu yang tunggal. Artinya anak yang ya tinggal dia, karena Ismail sudah sudah disuruh pergi. Satu-satunya, kalau bahasa Jawanya putro ontang anting gitu ya, satu-satunya. Anak semata wayang ya, wayang kulit matanya memang cuma satu gitu ya, jadi semata wayang gitu ya, maksudnya wayang kulit bukan wayang orang. Karena kalau wayang orang matanya dua, jadi kalau wayang kulit matanya cuma satu. Tak sekedar anakmu yang tunggal, tapi yang engkau kasihi. Jadi anak yang tunggal, semata wayang, yang engkau kasihi. Dan memang sebetulnya ketika Ishak lahir, Abraham merasa lega. Karena setelah perjalanan seperempat abad, toh dia bisa lega karena masa depan itu sungguh ada. Dan ya dia sungguh mengasihi Ishak. Nanti akan kita lihat betapa dia mengasihi Ishak. Dan yang ketiga adalah kalau kita bagaimana cara penulis kitab Kejadian ini merumuskan kalimat Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, semata wayang, yang engkau kasihi ya cuma satu gitu ya. Jadi yang terkasih gitu ya, terkasih itu berarti satu-satunya gitu ya. Tapi yang menarik adalah kampus, saya nggak tahu apakah saudara tahu, ada yayasan kampus tercinta. Jadi sebetulnya kampus publisistik itu yayasannya adalah yayasan kampus tercinta, begitu ya. Ya tercinta, jadi cuma satu gitu ya, yang kau kasihi. Dan yakni Ishak. Ini penjelasannya saya nggak tahu kenapa penulis merumuskan kalimat Allah itu dengan yakni Ishak. Padahal kan Ishak artinya tertawa. Tapi yang menarik adalah Ishak yang membuat Abraham tertawa, yang membuat Abraham bahagia. Pada titik ini sebetulnya Ishak juga yang mungkin akan membuat Abraham galau, yang akan membuat Abraham menangis. Nama saya Muun ya, artinya menangis gitu ya. Yoel Muun, Indras Moro artinya menangis. Jadi dengan tegas bahwa ini anak yang tunggal yang sangat dikasihi dan membuat dia tertawa gitu ya. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Ini Abraham percaya bahwa ya di Kanaan sebetulnya nggak ada tuh pemikiran soal mempersembahkan anak pada masa itu. Itu sesuatu yang biadab sebetulnya. Sesuatu yang dalam rangka menyenangkan hati dewa-dewa, maka dipersembahkanlah manusia begitu. Tetapi yang uniknya adalah Allah yang memanggil Abraham itu meminta Abraham untuk mempersembahkan anak itu sebagai korban bakaran. Jadi bukan persembahkan anak jadi pendeta, persembahkan anak jadi dokter, tidak. Persembahkan anak sebagai korban bakaran. Jadi itu anak harus mati begitu. Dan menurut saya di sini ini idenya Pak Romo Leo Van Burden, di sini idenya adalah Abraham diminta untuk melepaskan masa depannya. 25 tahun menanti, dapat bahagia, lalu diminta untuk mempersembahkan dia. Tapi karena sebagai korban bakaran gitu ya. Saya rasa di sini Abraham sungguh-sungguh galau. Mungkin dia bertanya-tanya apa benar Allah kayak begini. Tapi yang menarik adalah tidak diceritakan pergumulan iman Abraham. Kelihatannya penulis kitab Kejadian juga nggak merasa perlu memberi keterangan tentang pergumulan iman Abraham ini. Nah,
Jika pada mulanya Abraham diminta untuk meninggalkan masa lampau, keluarganya, dan hanya berpegang pada Allah. Jadi itu Kejadian 12 begitu ya. Ini Abraham diminta untuk melepaskan masa depannya, keturunannya Ishak, dan berpegang kepada Allah saja. Sebetulnya antara masa lampau dan masa depan begitu ya, Abraham di tengah-tengah, dan di tengah-tengah itu kalau istilahnya siapa tuh ya, Kung Fu Panda begitu ya. Jadi Abraham diminta hidup hari ini dan dia memang diminta berpegang pada Allah saja. Jadi melepaskan masa lampau, melepaskan masa depan, dan dia harus hidup hari ini dengan berpegang kepada Allah saja. Dan menurut saya memang itu inti dari kisah ini. Tapi yang menarik adalah ia berfirman kepadanya. Ya, ia itu Tuhan, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Saudara, Tuhan di sini memang berkaitan dengan sebutan, sapaan. Allah yang memanggilnya adalah Tuhan. Artinya Abraham memahami dirinya sebagai hamba. Ya, dan mungkinkah menolak permintaan Allah? Teorinya nggak boleh. Karena dia Tuhan dan kita hamba. Sebetulnya di sini dari percakapan Allah berfirman kepadanya Abraham, lalu saatnya ya Tuhan, maka di situ Abraham memahami bahwa dirinya adalah hamba. Dan hamba itu teorinya nggak boleh menolak permintaan pribadi yang disebut sebagai tuan. Karena pada masa itu tentu dengan sistem perbudakan, maka tuan itu adalah pemilik hidup dari si hamba itu. Dan kelihatannya Abraham tidak ingin mengecewakan Allah, yang dia juga tahu tidak pernah mengecewakannya selama ini. Meski taruhannya adalah nyawa anaknya sendiri. Sekali lagi, penulis kitab Kejadian tidak mengeksplorasi bagaimana pergumulan iman Abraham. Agak berbeda dengan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Penulis Injil merasa perlu melukiskan betapa dan dia berjuang, bergumul sampai seperti tetesan-tetesan darah keringatnya begitu ya. Tapi untuk Abraham tidak ada eksplorasi semacam itu. Entah kenapa. Mungkin agar kita juga belajar untuk memahami, menafsir, dan mungkin juga mencari tahu kenapa begitu ya. Dan kelihatannya Abraham mencoba belajar percaya. Abraham percaya bahwa kehendak Tuhan meski terkadang aneh, merupakan hal yang terbaik baginya. Sehingga dia merasa perlu untuk menjalaninya. Dan sekali lagi tidak ada pergumulan yang diceritakan gitu ya. Agak berbeda dengan dengan Islam. Nanti saya akan sedikit menyinggung tentang kawan-kawan muslim. Nah, berkait dengan pertanyaan Ishak. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini pertanyaan sederhana dari anak-anak yang sederhana, yang logis, karena mereka cuma berdua, begitu ya. Tetapi di sini Abraham juga nggak berani menjawab bahwa anak dombanya itu dirimu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin Abraham masih berharap bahwa ya jangan Ishak lah yang jadi anak dombanya gitu ya. Jadi tapi sehingga Abraham menjawab dengan diplomatis. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Saya rasa Abraham mencoba mengaitkan antara rasio dan iman gitu ya. Sebetulnya kalimat Allah yang akan menyediakan anak domba itu benar karena sebetulnya Ishak juga pemberian Allah bukan. Jadi sebetulnya dari kalimat ini masih ada harapan, Mbok Yao, kalau kata orang Jawa gitu ya. Kalau kata Tuhan Yesus, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, itu kata Tuhan Yesus. Mbok Yao, jangan anak ini gitu ya. Ada kerelaan membawa Ishak untuk dikorbankan, tapi ada harapan agar Ishak jangan dikorbankan. Dan itu pergumulan yang penulis kitab Kejadian sama sekali nggak ngomong, diem aja gitu ya. Dan saya melihat ada harapan, tapi juga
dan ada kerelaan, ada kepercayaan, tetapi juga ada ketaatan gitu ya, harus dilakukan, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi itu hal yang menurut saya menarik untuk kita lihat, untuk kita percakapan nanti. Dan kalau berkait dengan si percakapan ini, kalau dalam Muslim itu Abraham galau, lalu dia menceritakan kegalauannya kepada Ismail, dan Ismail berkata, jangan galau kitab yang membuat Abraham tetap beriman. Tetapi Alkitab sama sekali nggak ngomong seperti itu. Allah menyediakan. Yang menarik adalah Allah tidak menginginkan Ishak menjadi korban bakaran. Allah telah menyiapkan domba jantan untuk kurban bakaran. Ini yang menjadi menarik, bahwa Allah menyediakan. Dan itu benar. Jadi Abraham, Allah menyediakan baginya sendiri. Maka menurut saya itu kalimat yang sungguh logis, tetapi yang juga benar, tetapi juga tidak tidak salah secara iman. Gitu. Nah, sebetulnya bicara soal Allah menyediakan, Yehovah Jireh itu sebetulnya itu jalan hidup Abraham. Abraham diberi tempat, Abraham diberi kekuatan mengalahkan raja-raja di timur ketika membela Lot. Abraham diselamatkan dari Firaun dan Abimelek, dan Abraham mendapatkan anak. Pada titik ini sebetulnya Allah memang pribadi yang menyediakan. Semuanya disediakan oleh Allah. Dan ya kalau Allah mau ngambil ya itu sah-sah saja sebetulnya. Toh semuanya milik Allah gitu ya. Dan saya mencoba memahami bagaimana perasaan Abraham. Tapi jalan hidup Abraham sebetulnya adalah jalan hidup di mana dia percaya bahwa Allah menyediakan semuanya. Allah menyediakan tempat, Allah menyediakan kekuatan, kuasa, kemampuan perang, begitu kan? Bayangkan mereka satu puak gitu ya, satu suku saja bisa mengalahkan raja-raja di timur gitu ya. Dan Allah yang menyelamatkan dari Firaun dan Abimelek berkait dengan Sarah istrinya, dan Abram mendapatkan anak. Jadi semuanya disediakan oleh Tuhan. Jadi berkait dengan Imam Abraham, saya melihat sebetulnya Allah menyediakan itu adalah semuanya dari Allah, Allah yang menyediakan melalui manusia, lalu untuk Allah, dari Allah untuk Allah gitu ya. Itu sebetulnya konsep yang menurut saya ini perlu kita kembangkan dalam hidup, bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Allah. Seharusnya itu memang kita sampaikan kepada Allah. Dan bersyukurlah kita manusia yang menjadi sarana bagi Allah untuk memproses dari Allah menjadi untuk Allah. Dan yang juga menarik adalah saya melihat bahwa iman Abraham itu menular. Dan memang Abraham akhirnya mengomunikasikan imannya kepada Eliezer. Kepada Eliezer, hambanya itu berkait dengan istri bagi Ishak. Saya akan coba sharing tentang Eliezer. Jadi Eliezer. Ya, akan saya coba bacakan saja tulisan ini. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan. Saya akan coba perbesar mungkin. Sebentar. Ya, ada persoalan sedikit berkait dengan pembesaran. Oke, sudah kelihatan. Ya, dalam perjalanan memang kasih itu sabar seperti lagu tadi ya. Jadi memang berkait dengan sinyal dan segala macam, panggilan kita memang harus sabar gitu ya. Dan orang sabar itu subur, kata orang Jawa. Nah, berkait dengan Eliezer, yang saya akan bacakan saja, ini narasi. Eliezer artinya Allah penolong. Tak banyak catatan tentang dirinya di dalam Alkitab.
Namun dari yang sedikit itu nyatalah bahwa perbuatan Eliezer itu menerangkan arti namanya. Eliezer, hamba tertua Abraham itu mendapat tugas yang tidak ringan. Abraham menugasi Eliezer untuk mencari calon istri bagi Ishak. Pada masa itu hal kayak begini memang lazim terjadi. Kepala keluarga meminta hamba kepercayaannya mencarikan calon istri untuk anaknya. Lagi pula jauh sebelum kelahiran Ismail dan Ishak, Abraham pernah berencana mengangkat Eliezer sebagai ahli warisnya. Dan menurut penulis kitab Kejadian, Eliezer adalah hamba Abraham yang paling tua dalam rumahnya dan punya wewenang atas segala kepunyaannya. Jadi hubungan antara Abraham dan Eliezer memang sangat baik. Tak heran jika Abraham mempercayainya untuk mencari jodoh bagi Ishak. Namun demikian, syarat yang diberikan Abraham cukup berat. Calon istri haruslah berasal dari negeri asal Abraham, sekaligus kerabat Abraham. Dan yang pasti lebih rumit, Ishak tidak boleh turut serta dengan Eliezer. Tak mudah bukan? Mencari istri yang sesuai, namun calon mempelai laki-laki tidak terlibat dalam proses pemilihan itu. Lalu dari mana Eliezer tahu bahwa mereka merupakan pasangan sepadan? Mengenai hal itu, Abraham dengan tegas berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Mari kita perhatikan kalimat yang keluar dari mulut Abraham ini. Allah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Kalimat Abraham ini merupakan pengakuan iman. Tak hanya itu, sesungguhnya kata-kata itu merupakan buah dari pengalaman iman Abraham sendiri. Kehidupan Abraham membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Jadi bukan sekadar pengakuan iman, tetapi juga pengalaman iman. Iman bukan hanya ucapan bibir, namun sungguh-sungguh dirasakan dalam hidup. Setelah mendengar semua titah majikannya, Eliezer pergi. Dan sebagaimana tuannya, Eliezer mempercayakan tugas itu kepada Allah. Dia datang kepada Allah, dia berdoa. Yang menarik untuk dikaji ialah dia tidak hanya melipat tangan, tutup mata. Dalam doanya pun ia membuat strategi. Mari kita perhatikan doanya. Tuhan Allah Tuanku Abraham. Ini iman itu menular. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Strateginya unik dan masuk akal. Eliezer ingin yang terbaik bagi Ishak. Dan yang terbaik itu bukanlah paras cantik, postur tubuh ideal, indeks prestasi yang tinggi, atau bisa main piano atau main apa gitu ya, tidak. Namun dia berharap calon istri Ishak adalah seorang yang gemar menolong orang asing. Cara seleksi yang unik karena tak banyak orang yang suka menolong orang yang tidak dikenalnya. Gemar menolong itulah kriteria yang ditetapkan Eliezer bagi calon istri majikannya. Dan tidak sekadar gemar menolong, perhatikan, Eliezer minta kepada gadis itu Eliezer berharap gadis itu tidak hanya artinya Eliezer berharap calon istri Ishak tidak sekadar gemar menolong, tapi mau melakukan lebih dari yang diminta. Magis, kalau istri magis.
kalau istilah Yesuit. Calon istri itu tidak hanya memberi pertolongan secukupnya, tetapi harus lebih dari yang diharapkan. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, extra mile gitu ya. Menolong lebih dari yang diharapkan merupakan sifat keutamaan karena banyak orang memberi secukupnya. Ya bukankah sulit mencari orang macam begini? Dan menurut saya itulah strategi Eliezer yang keluar dari hati, yang ingin memberikan yang terbaik bagi tuannya, sekaligus buah akal budi yang terlatih baik. Dan Allah menjawab doa sekaligus strateginya. Akhirnya Eliezer berhasil mendapatkan istri bagi Ishak. Apa yang menarik dari doa Eliezer ini? Dia memahami bahwa doa merupakan hal yang penting. Artinya dia menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Tapi dia juga berkeyakinan bahwa tak cukup berdoa. Eliezer berkata, terserahmulah Tuhan. Yang penting dia tidak berkata terserahmulah Tuhan. Yang penting saya dapat menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Tidak. Manusia harus berusaha. Dan usaha Eliezer ialah buat strategi dalam doa. Dan strateginya ternyata jitu. Sebab memang tak banyak orang yang senang menolong tanpa pamrih. Diminta ingin beri saya minum, tapi diharapkan dalam hati unta-untanya juga dikasih minum. Di sini Eliezer agaknya beranggapan bahwa doa memang penting, tapi karya juga tidak kalah pentingnya. Antara doa dan usaha bukanlah pilihan. Keduanya haruslah dilakukan manusia yang memang dikaruniai akal budi oleh Allah. Ora et labora. Jadi kadang-kadang saya suka berseloroh. YOL itu singkatan Yayasan Ora et Labora. Berdoa dan bekerja. Ada job description di sini. Ada pembagian tugas antara Tuhan dan manusia. Saya jadi teringat penggalan puisi Arswendo Atmawiloto semasa hidupnya. Tebarkanlah jalamu, sebab ikan tak berenang melenggang ke dalam penggorengan. Memang burung tak menanam padi dan tidak kelaparan sampai mati. Tapi burung perlu terbang mendatangi padi tumbuh, sebab sejak semula padi tak dicipta tumbuh di ujung paruh. Perlu usaha memang. Allah tidak ingin kita bermalas-malasan. Artinya ada usaha pembagian kerja antara manusia dan Tuhan. Dan jangan lupa, kekuatan kita berusaha itu juga merupakan karunia Tuhan. Dan pada titik ini, Eliezer menghayati dan mengamalkan namanya sendiri dalam kehidupan dirinya. Eliezer artinya Allah penolong. Saya melihat bahwa iman itu menular. Jadi kalau bicara soal iman itu bisa dikomunikasikan. Dan yang menarik bahwa dalam kisah Abraham ada kisah mengenai Eliezer, hambanya yang tertua itu. Demikian awalan dari saya, sudah mulai banyak percakapan, tapi saya serahkan kepada Pak Nova. Terima kasih. Ya, menarik sekali tadi yang sudah dibicarakan oleh Pendeta Yoel. Jadi tadi menarik tadi saya sempat melihat slide-nya itu tadi ada melepaskan masa lampau. Abraham diminta untuk melepaskan masa lampau di masa lalunya gitu, karena dia memang lepas dari zona nyamannya, lalu hidup dengan bergantung kepada Allah, dan memang dia diminta untuk melepaskan masa lampau, dan saat ini dia diminta untuk melepaskan masa depannya dan fokus kepada Allah hari ini, saat ini, di tiap detiknya. Itu saya imani sekali gitu ya, ketika melihat tadi Pendeta Yoel membicarakan tentang itu gitu. Ya, karena Jehovah Jireh, Allah menyediakan, itu juga jadi ininya gitu, jadi fokusnya Abraham, karena pengalaman imannya dia yang mengajarkan itu gitu. Belajar percaya, dan juga sampai anaknya pun, Ishak pun bertanya gitu, di mana korbannya gitu, korban persembahannya. Abraham juga bilang Allah yang akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya anakku gitu. Jadi dia sendiri sebenarnya sampai detik terakhir tetap percaya gitu. Nah, ini menarik gitu. Tadi kalau di chat itu Pak Pendeta David
Rustandi sempat berkomentar keberimanan Abraham bahwa mereka akan kembali berdua adalah pada saat Abraham berkata kepada Abraham agar mereka menunggu di sini dan mereka akan kembali gitu. Jadi pas lagi itu kan Abraham memang sudah mengimani bahwa ini nggak akan kejadian gitu kan kelihatannya gitu, karena dia akan bilang gitu kan, tunggu di sini dan aku akan kembali gitu. Nah, bagaimana Pak Yoel tanggapannya Pak? Gitu. Ya, terima kasih Pak Pendeta David mengingatkan rumusan itu ya, bahwa Abraham sendiri, ini menurut saya ya, dalam hatinya bo ya jangan, bo ya jangan, bo ya jangan gitu ya. Tapi bagaimana mau menolak permintaan sahabatnya gitu ya, permintaan tuannya. Jadi memang di dalam dirinya yang tentu tidak disampaikan oleh penulis begitu ya. Dia sendiri mungkin antara rela kehilangan tapi juga nggak rela kehilangan ya, itu sebetulnya iman gitu ya, antara rela dan nggak rela gitu ya, antara dia percaya tapi dan akhirnya nanti dia di perjanjian baru bicara soal pahlawan-pahlawan iman, penulis Ibrani mengatakan bahwa Abraham, dia menafsirkan, saya duga penulis Ibrani menafsirkan bahwa Abraham itu percaya bahwa kalaupun nanti dia mempersembahkan, benar-benar nih dipersembahkan, kan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Itu teorinya penulis Ibrani gitu ya. Tapi ya kan memang penulis Ibrani hidup setelah setelah peristiwa. Sama seperti kita hidup setelah peristiwa. Dan bersyukurlah kita diberi kesempatan hidup setelah peristiwa. Kalau kita ada di sana pada waktu itu, mungkin kita bisa melihat kegalauan Abraham, tapi juga kepasrahan Abraham antara inginnya jangan gitu. Ini dan menarik kejadian tidak mengeksplorasi itu. Kalau saya diberi kesempatan menuliskan kisah itu, mungkin saya bisa bikin novel berkait dengan perasaan kegalauan Abraham gitu ya. Tapi penulis kitab Kejadian sama sekali nggak pengen bikin novel. Jadi ya, karena kalau kisah ini aja novel, betapa beratnya Alkitab kita begitu ya. Kalau cuma satu kisah jadi novel gitu, jadi capek kita bawa Alkitabnya. Ya walaupun nanti dengan sistem digital nggak ada yang dibawa gitu ya, karena semuanya sudah ada di clouds gitu ya. Tapi ya ini yang menurut saya disinilah iman Abraham. Dia percaya, dia pengennya begitu. Dia pengennya balik lagi nih, bilang sama bujangnya kan, nanti kami balik lagi dah. Itu memang iman bener gitu ya. Dan tapi penulis Ibrani mengatakan toh Abraham percaya bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Jadi itu juga iman gitu ya. Jadi tapi ya memang kita menilai ketika kita sudah lewat. Tapi memang menurut saya disinilah kesetiaan Abraham itu diuji. Ini ujian ya, bukan cobaan. Ya memang kalimatnya ini pakai coba ya, cobai gitu ya. Tapi ya itu, dan kita tahu bahwa ya Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita. Jadi ini juga mungkin menarik bahwa kelihatannya Tuhan juga tahu kok Abraham. Ya, karena kan Tuhan tahu hati Abraham gitu ya. Jadi ya diberi ujian gitu karena juga Tuhan tahu gitu kali hatinya Abraham kan. Dan dia harus tahu hatinya Abraham, kalau kagak tahu aneh rasanya. Mungkin gitu, Pak. Oke, menarik nih. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di chat. Saya juga akan memberi kesempatan 2 penanya langsung gitu. Kalau mau ada yang bertanya langsung silakan. Boleh saya, Pak. Oh iya, silakan Pak Yoel. Ya. Seringkali kita melihat Kejadian 22 ayat 1 dan berikutnya itu sebagai orang melihat Allah yang bercanda ya. Makanya kalau di bagian-bagian yang lain Pak Yoel juga mengatakan tentang tertawa. Jadi sini memang Allah sedang bercanda. Janji ngasih anak dan melalui keturunan anak itu nanti bangsa-bangsanya bahkan diberkati. Tapi setelah dikasih
diminta untuk dikorbankan, ketika sudah diserahkan nggak jadi disediakan yang lain. Maunya Allah itu apa sih? Nah, bagi kita mungkin kita ngerti gitu ya. Kita melihat, belajar seperti Abraham yang taat, tapi juga melihat siapa Allah bagi kita. Tapi saya khawatir bagi anak-anak muda sekarang, milenial gitu ya. Kok Allah itu memang begitu sih gitu. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu, Pak Yoel? Iya, terima kasih Bang Gordon. Jadi iya, terkesan Allah bercanda gitu ya. Tapi memang kalau boleh saya melihat, candaannya ini serius loh. Jadi candaannya bukan candaan yang kagak serius gitu ya. Karena dan dan menurut saya juga kelihatannya Allah juga akan melihat kemampuan kita gitu ya. Apakah kita bisa diajak bercanda secara serius? Apakah kita juga nggak bisa diajak bercanda secara serius? Jadi kelihatannya hal-hal kayak gini mungkin cuma Abraham yang diberi kesempatan diajak bercanda oleh Allah kan? Iya kan? Tapi mungkin yang lain mungkin Allah, karena Allah tahu kita ya, kan konsepnya kan Allah itu maha tahu gitu ya. Jadi karena Allah itu maha tahu, maka mungkin untuk yang lain nggak akan diajak. Karena kalau yang lain mungkin langsung minggat gitu ya. Mutung kata orang Jawa gitu kan. Ini gimana sih? Dan kan kotanya dengan Allah itu adalah kalau kita marah pun Allah tahu. Walaupun marahnya dalam hati gitu kan. Jadi konsep kemahatauan Allah ini juga menjadi menarik untuk kita terus pikirkan gitu ya. Nah, kembali bagaimana dengan pertanyaan tadi. Bagaimana ketika anak-anak muda kita bilang Allah kok sedang bercanda gitu ya. Tapi memang bagi kita yang sudah ada di sini melihat peristiwa ini dari jauh gitu ya, kita berjarak dengan peristiwa, kita bisa bilang Allah bercanda. Tetapi ketika kita ada di situ, kita nggak mungkin bilang Allah bercanda. Karena di satu sisi adalah keinginan untuk mempercayai Allah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Tapi di sisi lain adalah kesulitan untuk mempercayai Allah bahwa Dia akan berikan yang terbaik. Dan menurut saya iman adalah bukan berarti percaya 100% gitu ya. Keraguan-raguan, kata Martin Luther, adalah tanda iman gitu ya. Jadi memang dan Allah tahu ini. Dan mungkin yang di sini adalah yang penting adalah bagaimana kalau kita mendapatkan persoalan yang sama, kita bisa bersikap jujur kepada Allah. Bisa saja Abraham dalam hatinya juga bilang, susah amat sih permintaanmu ini Tuhan gitu ya. Dan menurut saya sah. Kalimat mengatakan susah amat ini sih permintaanmu Tuhan itu sah. Itu sama sahnya ketika Tuhan Yesus berkata, kalau boleh lalulah gitu ya. Itu sah. Ya. Bahkan hatiku sangat gentar, seperti mau mati rasanya, itu sah gitu ya. Tapi yang juga sah adalah ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Jadi sebetulnya antara keinginan kita dengan keinginan Allah itu dikomunikasikan, dan pada akhirnya kehendaknya lah yang menang. Dan ya Paskah membuat kematian Yesus tidak sia-sia. Ya, jadi memang kalaupun ini bercanda, pasti ini bercanda yang sangat serius. 100 tahun ingin punya anak dan ternyata harus melepas. Tapi sekali lagi bisa saja memang Allah ingin Abraham hanya mengandalkannya, tidak mengandalkan ke masa lampau, tidak mengandalkan masa depan. Juga saya Yoel, saya rasa kita semua ya kadang-kadang tanpa sadar kita mengandalkan masa lampau, sekolah kita, IPK kita, dan segala macam gitu ya. Atau kita mengandalkan masa depan, anak kita yang begini. Tapi sebetulnya Allah pengen sih kita hanya mengandalkan dirinya. Mungkin gitu Bang Gordon. Terima kasih. Oke. Ya, menarik Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ayah Andri. Kenapa Ishak perlu dicarikan istri? Kalau ini tadi Elisar tadi ya, gitu. Kenapa Ishak nih? Apakah sedemikian sulitnya kah gitu? Ini juga menarik gitu ya.
Tapi memang Ishak bukan gambaran tipe lelaki jantan kan, sebagaimana Ismail gitu ya. Ismail keledai liar. Kalau Ishak ya apa namanya, anak manja lah gitu Anak ya. manja, ya. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Tapi juga menarik adalah bahwa ya kelihatannya kalau Ishak disuruh pergi nyari sendiri, mungkin dia nggak akan mampu. Kita tahu nanti ya bahwa Ribka sama Ishak itu kan ternyata nggak kompak tuh ya. Dalam beberapa hal mereka nggak kompak. Yang satu sayang Yakub, yang satu sayang Esau gitu ya. Tetapi memang untuk pribadi yang kayak Ishak, memang perlu pribadi Ribka yang cekatan, ambil inisiatif, yang suka menolong gitu kan. Karena ya bayangkan, Ishak ini anak raja, Ishak ini pangeran, kagak boleh susah gitu ya. Tapi Ribka itu penggembala domba gitu. Jadi ini apa nih, konsepnya menarik nih. Dan kelihatannya mungkin kalau Ishak yang mencari jodoh, mungkin dia nyari jodoh istri ya putri lah gitu, princess gitu ya. Ya kan dia anak raja gitu kan, anak jagoan, dimanja. Dia cari perempuan yang juga gayanya gaya kayak princess gitu ya. Tapi ya kelihatannya ya nggak tahu lah, ini masalah Abraham ya. Tapi memang menurut saya meskipun pada beberapa hal mereka tidak sepadan gitu ya, tetapi Ribka yang kita tahu adalah pengambil inisiatif, dan Ribka jugalah yang mengingatkan Ishak bahwa anak yang dipilih oleh Allah itu ya Yakub, bukan Esau gitu ya. Walaupun Esau kan juga jagoan gitu kan, Yakub anak mami lagi gitu kan. Jadi memang betapa kitab Kejadian, tokoh-tokoh iman itu ternyata anak mami semua tuh, anak yang dimanja, anak yang nggak yang bisa nggak punya kekuatan lah gitu ya. Jadi mungkin itu. Nah mungkin itu ya. Dan yang menarik adalah yang disuruh nyari Eliezer. Ini juga ya apa namanya, berani-beraninya Abraham mempercayakan soal hidup matinya. Ini kan persoalan masa depan nih. Kan kalau salah nyari istri berarti engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu kan jadi nggak mungkin kalau salah nyari istri gitu ya. Dan akhirnya Abraham merelakan Eliezer untuk pergi. Tapi sebetulnya ketika itu sebetulnya Abraham juga sudah merelakan Allah sendiri yang menyediakan gitu ya. Jadi konsepnya mungkin juga ujung-ujungnya itu sih Allah yang menyediakan gitu ya, dasarnya itu. Jadi apa namanya ya, kenapa Ishak perlu dicarikan istri kalau dia nyari sendiri pasti salah gitu, mungkin gitu kali ya. Jadi mungkin kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang ini sempat disinggung iman itu menular ya, Kak Nina ya. Apakah ada tips agar iman itu bisa menular? Sebetulnya bagi orang tua, tips yang sederhana adalah apa yang kita omongkan sama dengan apa yang kita lakukan. Sederhana itu. Sesederhana itu. Saya punya anak kedua yang selalu beda pendapat dengan saya. Lalu kemarin dia habis mandi kagak pakai baju gitu ya. Kagak pakai baju, kagak pakai celana. Terus saya bilang, kan namanya bilang, El pakai baju gitu kan. Terus saya bilang, El pakai baju. Apa kata dia? Lah papa kagak pakai baju. Sudah selesai sudah. Pokoknya kalau mau iman kita menular, mari kita satukan antara kata, antara perbuatan dan tingkah laku. Cuma itu. Sehingga kita tidak jadi batu sandungan gitu ya. Dan menurut saya Eliezer tahu betapa Abraham itu keluar dari keluarganya. Betapa Abraham itu, Eliezer tahu pergumulan Abraham. Pergumulannya banyak kan. Bisa saja dia sharing sama Eliezer gitu kan. Setidaknya Eliezer tahulah Sarai nanti dianggap adiknya gitu ya, agar selamat dan segala macam. Eliezer kemungkinan tahu kenapa Abraham. Eliezer paling tahu lah kelemahan Abraham. Tapi mungkin dengan begitu Eliezer juga paham bahwa ya ujung-ujungnya iman itu memang anugerah gitu ya. Nah ini juga menarik dari Pak Ian gitu ya. Bukankah dalam 10 firman
jangan engkau membunuh. Apakah Allah tidak melanggar perjanjiannya sendiri? Ya di sini sekali lagi ya Allah ingin sih melihat menguji kesetiaan Abraham gitu ya. Dan pada akhirnya memang Allah tidak melanggar komitmennya gitu ya. Saya tidak tahu seandainya Abraham nggak pergi ke gunung itu apa yang akan terjadi. Tetapi ternyata Abraham pergi. Tapi yang menarik adalah Abraham dibiarkan pergi sampai dia membunuh anak itu. Jadi ketika istilah Bang Gordon tadi Tuhan bercanda sampai titik menghujamkan pisaunya gitu ya. Dan ketika pada titik ada kambing gitu ya, stop, malaikat Tuhan mengatakan jangan, sudah beres, ada kambing aja gitu. Tapi itu pertanyaan juga, kenapa sampai titik itu ya, kritis itu ketika Abraham menghujamkan. Tapi ya itulah tanda kesetiaan gitu ya. Tanda apakah dia sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Allah. Dalam bahasa Jawa ada istilah pasrah bongkoan. Jadi pasrah yang sungguh-sungguh total gitu ya. Udahlah, pokoknya taat aja lah, kayak prajurit aja lah. Taat sama pimpinan, mungkin begitu. Ada pertanyaan titipan dari Ayah Andri dan Bu Neta. Kenapa juga ya bangsa Ismail kok merayakan hari kurban? Kan kalau di Alkitab jelas Ishak yang akan dikorbankan. Dan yang menggantikan adalah domba, bukan kambing. Gimana Pak Pendeta Yoel? Ya memang itu yang dipahami. Dan saya rasa pemahaman itu itu yang diakui oleh kawan-kawan Muslim, dan menurut saya ya nggak apa-apa ya. Jadi memang itu yang dipahami. Hanya persoalannya adalah ya jangan sampai kita membenci mereka karena beda paham. Jadi ya kita bisa katakan pemahamannya memang berbeda. Tapi kalau mau cari kesamaannya juga sama. Tidak ada yang pernah dikurbankan. Yang dikurbankan adalah hewan gitu ya, yang tersangkut di di belukar gitu. Nah, berkait dengan kambing domba, memang kalau ayatnya sih bilangnya apa ya? Kalau ayatnya sih bilangnya kalau kita lihat Kejadian 22 itu dikatakan di sana lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan, begitu ya, domba jantan. Dan memang itu domba jantan, domba gitu ya. Dan kenapa di Indonesia kambing ya sebetulnya ya memang suasana Indonesia memang kambing ya, tapi kalau di tempat lain ya mungkin domba juga begitu ya, kurban. Nanti ada sapi gitu kan, ya itu juga depan rumah kayu masjid. Jadi, waduh kemarin protokol kesehatan jadi agak repot gitu ya. Jadi ada juga akhirnya dibuat gampang gitu ya. Kalau kambing dikelokan harganya segini, kalau sapi harga segini, dan saya tidak tahu. Tapi kelihatannya konsep persembahan Idul Kurban di Indonesia itu mungkin malah tidak ada di negara lain. Jadi konsepnya konsep berbagi sebetulnya, bahwa itu dilakukan lalu dibagi-bagi kepada kepada orang-orang yang ada dengan kupon gitu ya. Mungkin itu. Nah, tadi Pak Gordon bilang sih hukum ke-6 baru ada pada saat zaman Musa, jadi zaman Abraham belum ada gitu ya. Ya benar juga gitu ya. Walau memang sebetulnya ya dari awal tentu Allah tidak ingin kematian manusia. Ini menarik. Pak, apakah berarti ujian terbesar manusia itu adalah kehilangan segalanya? Masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan gitu ya. Nah, sebetulnya siap kehilangan itu konsep. Mana ya? Ini nih. Bapak Ibu, siap kehilangan adalah konsep. Kabarnya ini ada dalam bukunya Nowen ya, yang berjudul Dengan Tangan Terbuka. Dengan tangan terbuka itu katanya
orang Katolik kalau atau orang Protestan kalau berdoa tuh begini, lipat tangan. Nah, ini namanya dengan tangan tertutup, gitu ya. Itu orang Katolik atau orang Protestan. Tapi orang Yahudi kalau berdoa begini, dengan tangan terbuka. Nah, dengan tangan terbuka itu ini jamnya mereknya Zeka. Dengan tangan terbuka, maka ini berarti siap kehilangan. Dengan tangan terbuka, Allah bisa mengambil nih merek Zeka. Kabarnya agak mahal nih, merek Zeka gitu ya. Tapi dengan tangan terbuka, ini diambil oleh orang lain, tapi pada akhirnya bisa saja dikembalikan Rolex gitu ya. Jadi sebetulnya dengan tangan terbuka artinya kita bersedia kehilangan karena Allah gitu ya. Jadi sebetulnya kehilangan segalanya sebetulnya nggak kehilangan segalanya. Lawang semuanya juga dari Allah. Jadi sebetulnya nggak ada yang kehilangan kita karena semuanya bukan milik kita sebetulnya. Sebetulnya semuanya adalah dari Allah kepada kita. Jadi ketika Allah itu mengambilnya, ya apa salahnya gitu ya? Saya selalu ya tiap minggu, tiap hari lah kita ada ibadah kematian kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji. Kita ini hanya pindah tempat gitu ya. Dan ketika kita berani kehilangan, kita malah mendapatkan. Tapi percayalah bahwa apa yang kita miliki. Jadi sebetulnya nggak ada yang kehilangan. Karena sebetulnya kita nggak punya apa-apa. Kita hanya orang yang dititipi. Dan akhirnya ujung-ujungnya dasarnya adalah kebergantungan total kepada Allah. Mungkin itu kali. Kebergantungan total kepada Allah. Nothing tulus, saya mengartikannya sebagai siap kehilangan. Karena kita tahu bahwa sebetulnya itu juga bukan milik kita sih. Lawang itu dari Allah. Tapi ketika kita menggenggam, maka ya kita merasa kita punya sesuatu, tapi akhirnya kita nggak punya kesempatan mendapatkan sesuatu yang lebih mulia gitu kali dari Allah. Mungkin begitu, Bang Nova. Terima kasih. Oke. Wah, menarik, Pak. Jadi ini sambil menunggu pertanyaan yang lain nanti, Pak, gitu. Saya jadi ini juga sih, jadi terinspirasi sekaligus bertanya, Pak, gitu. Karena hidup Abraham ini kan dari awal tuh benar-benar hidup yang fokus hanya pada masa kini gitu. Ketika ya Tuhan selalu buat ujian gitu, yang ujung-ujungnya sebenarnya itu tadi yang Pak Pendeta bilang itu, lupakan masa lalu, dan akhirnya juga di ujiannya juga harus melepaskan masa depannya dan fokus hari ini gitu. Nah terus kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini, Pak, gitu, kehidupan sekarang ini kan benar-benar orientasinya masa depan, Pak, gitu. Sebelum pandemi ya, Pak. Setelah pandemi memang merontokkan semuanya gitu akhirnya gitu. Orientasinya masa depan, jadi kita disuruh fokus masa depan, kejarlah cita-citamu dan sebagainya gitu. Terus akhirnya kita merumuskan masa depan kita dengan sophisticated sekali gitu, Pak, gitu. Gitu. Nah, bagaimana dengan konsep itu? Apakah salah, Pak, gitu? Merencanakan masa depan dengan sedetail mungkin gitu? Apakah kita yang penting masa kini aja lah, udahlah pokoknya ikut aja deh dari hari ke hari gitu, nggak usah dipikirin lah gitu. Mau sekolah di mana gitu, mau kerja di mana, nanti Tuhan pasti sediain lah gitu. Kayak Abraham tadi kan, Pak, gitu. Apakah gitu atau gimana, Pak, gitu yang bisa kita aplikasikan gitu? Iya, terima kasih sih. Ini bukan saya, Tuhan Yesus bilang sih, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok punya kekhawatirannya sendiri. Jadi memang persoalan dengan hari esok itu kan akhirnya kita tidak punya kesempatan menikmati hari ini karena kita mengkhawatirkan hari besok. Padahal ya sayang rasanya hari ini nggak kita isi dengan baik karena kita khawatir akan hari esok. Kan kita nggak mungkin mengkhawatirkan hari besoknya itu besok. Tapi biasa kita mengkhawatirkannya adalah hari ini. Ya, ini menarik ya. Dan lebih menarik lagi sebetulnya kalau konsep alfa omega. Jadi sebetulnya hanya manusia yang punya kemarin, kini, esok. Allah itu adalah alfa sekaligus omega. Jadi Allah adalah yang awal dan yang akhir dalam kekekalan. Jadi mungkin yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita hidup di dalam kekekalan, gitu ya. Kalimat Pak Andar gitu ya, menurut saya baik.
cara mendapatkan cerita indah di hari esok adalah dengan mewarnainya dengan warna-warna cerah di hari ini. Jadi kita nggak mungkin menyiapkan hari esok itu besok gitu ya. Daripada kita mengkhawatirkan besok bisa ujian nggak ya, ya mendingan kita belajar hari ini. Nah itu sebetulnya hidup hari ini sih. Jadi kan persoalan kita adalah kita jadi jadi menyesal atas kemarin. Aduh seandainya, hidup seandainya gitu ya. Seandainya kemarin nilainya bagus, seandainya kemarin begini. Jadi kita menyesal dengan kemarin dan akhirnya kita juga khawatir dengan esok. Tapi yang panggilan kita adalah ya hidup saja hari ini. Karena memang yang kita punya adalah present gitu ya. Yang kita punya adalah hari ini. Tapi tentu kalau sistemnya hari ini adalah ya dalam konsep waktu orang Yunani kan ada konsep kronologi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada konsep kairos gitu ya. Anugerah itu. Dan menurut saya hari ini adalah anugerah. Hari ini adalah present. Nah, yang menarik sebetulnya present itu kan gift, tapi juga menarik juga present itu adalah hari ini gitu ya. Jadi dan ketika kita memahaminya bahwa hari ini anugerah, ya isi dengan sebaik-baiknya. Mengisi dengan hari ini bersama dengan Allah membuat kita tidak akan menyoalkan besok. Nggak akan membuat kita menyesal dengan kemarin. Ya, yang kemarin mah ya sudahlah, udah lalu lah, udah bersama dengan Tuhan gitu kan. Jadi mungkin begitu. Ya memang ya kadang-kadang agak filosofis, tapi mungkin begitu ya. Ya, jadi kadang-kadang juga bingung juga saya gitu kan. Jadi tapi itulah bagaimana kita hidup di hari ini, Mungkin gitu kali Bang Nova. Iya. Ya, dan ini menarik sih, setelah pandemi memang konsep ini ini yang akan menjadi panduan kita justru ya Pak, yang tadi Bapak bilang gitu. Setelah pandemi ini kan yang tadi saya bilang itu kan rontok semua tuh Pak gitu. Dulu orang merencanakan masa depan sedemikian cantiknya gitu. Kalau sekarang orang sudah sangat takut untuk merencanakan masa depan gitu, karena belum tentu masa depan yang besok itu akan terjadi kayak gitu karena perubahannya cepat sekali sekarang kan gitu ya. Betul. Sehingga panggilannya adalah hidup hari ini. Dan memang misalnya saya bergerak di penerbitan gitu ya. PPKM ini merepotkan karena tidak ada percetakan yang buka. kan diminta Pak Anies kan tutup gitu kan. Lalu padahal kami ada buku yang harus terbit tanggal 6 Agustus gitu kan. Ya kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan gitu kan. Tapi ya sudah, kita menunggu saja, gitu ya, lihat alternatif itu boleh, berencana itu tidak salah. Tetapi kita juga harus siap merevisi. Kita punya visi boleh sah, visi itu sah, tapi keberanian merevisi menurut saya itu juga sah. Karena revisi itu juga bagian dari Allah kan. Jadi kalau Allah menanamkan visi dalam diri kita, maka bisa saja Allah juga membuat revisi dalam diri kita. Sebetulnya hidup Abraham juga antara visi dan revisi kan. Ketika dia mengambil Hagar, ketika dia mengambil Ismail, itu kan kesalahan-kesalahan. Ketika dia ada di mana itu di Mesir gitu ya, Abimelek. Tetapi ternyata Allah bisa menolong dia untuk merevisinya lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ada kesalahan. Kita punya Allah yang baik kok, Allah yang setia kok, gitu kan. Nah persoalannya kan kita kadang-kadang khawatirnya ntar anak gue gimana ya, masa depan gue gimana ya, gitu kan. Padahal ya nggak tahu deh orang tua kita dulu mikirin gitu nggak ya? Mungkin nggak kali ya. Tapi kita aja kali saking pinternya jadi mikir terlalu banyak berpikir gitu ya. Terlalu banyak berpikir. Mungkin gitu kali Pak Nova. Oke. Menarik Pak. Mari Bapak Ibu, apakah yang pertanyaan? Mungkin bisa disampaikan di chat box. Mungkin jangan pertanyaan kali Pak, pernyataan. Atau pernyataan juga atau pengalaman. Ya. Atau pengalaman. Ya ini karena ini udah sesi terakhir dari 4 seri gitu kan. Jadi menarik kalau setelah ya apalagi yang sudah mengikuti gitu, menarik juga kalau
begitu mengalami melihat sesi 1, 2, 3 punya pengalaman yang juga sama gitu. Apalagi sekarang udah sesi keempat gitu. Adakah? Ya, ya. Nah, dari Kak Nina. Iya, dari ipar Ya, saya ini. iya. Ya. Iya, Ya, ada job description kita dan Allah. Bagaimana agar tidak saling mengambil jatah yang salah. Ini memang kita butuh kepekaan ya, agar kita tidak mengambil jatahnya Tuhan gitu ya. Tapi saya selalu berpikir bahwa bagian kita manusia adalah mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya. Kalau kita harus mengambil keputusan, maka yang mengambil keputusan adalah kita. Yang mengambil keputusan bukan Allah, tapi kita. Lalu ketika kita telah mengambil keputusan, maka kita minta Tuhan untuk memberkati keputusan itu. Jadi, dan siap dikoreksi oleh Tuhan jika keputusan itu salah gitu ya. Dan ketika itu dikoreksi sama Tuhan, ya nggak usah menyesal amat. Toh yang mengoreksi Tuhan. Nah, kadang-kadang kita maaf nih, seakan rohani ya. Waduh, udah salah kemarin gitu kan. Berapa waktu yang terbuang, lalu berapa kerugian dan segala macam, gereja gimana gitu ya. Padahal kan kalau yang mengoreksi Allah ya bagus lah gitu ya. Jadi siap dikoreksi Allah menurut saya adalah hal yang baik juga gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa keputusan kita pasti benar. Jadi tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, ya bagian kita tuh belajar. Dengan belajar bagus, nilai kita buruk, percayalah itu kehendak Allah. Belajar jelek, nilai kita jelek, pasti bukan kehendak Allah. Kemungkinan bukan kehendak Allah. Itu mungkin kehendak kita gitu ya. Jadi istilahnya, mari berjuang sekuat-kuatnya agar kita yakin bahwa memang itu kehendak Allah. Dan kalau gagal, ya nggak apa-apa, selama kita sudah mengerjakan bagian kita. Tapi melihat mengambil jatah yang salah, ya tentu cuma Tuhan yang tahu. Dan biasanya kepekaan akan menjadi penting. Dan ya kalimat Daud bagus. Lihat apakah jalanku serong. Itu kali ya. Setelah kita ngambil keputusan, kita terbuka dengan koreksi Allah. Lihat apakah jalanku serong gitu ya. Kalau serong ya minta Tuhan untuk diluruskan lagi lah begitu. Lalu ya Ibu Teresia, saat ini kita masih hidup dalam anugerah, mungkin esok sepertinya sia-sia. Jangan-jangan kita sudah tidak hidup. Tapi sebetulnya Bapak Ibu yang juga menarik adalah kalaupun kita mati, kita tetap hidup kok. Kita cuma pindah tempat. Kita hidup di dalam kekekalan. Jadi sebetulnya kalau kalimat siapa itu? Paulus. Baik hidup ataupun mati, kita milik Tuhan. Jadi sebetulnya bagi orang percaya, kematian bukan akhir. Kematian adalah awal hidup yang baru. Jadi sebetulnya nggak ada yang sia-sia, gitu ya. Nggak ada yang sia-sia. Jadi ketika kita udah mengerjakan semuanya, lalu kita dipanggil Tuhan, gitu ya, nggak ada yang sia-sia. Karena bisa saja ya kemarin teman sekamar saya di Bogor dipanggil Tuhan, gitu ya. Banyak yang layat dan kita boleh menyaksikan bahwa ya hidupnya bisa jadi contoh buat kita semua. Jadi nggak ada yang sia-sia. Toh kita ya hidup dalam kekekalan gitu ya. Ayah Andri, terima kasih bisa belajar dari kisah Abraham yang cukup menarik. Belajar berserah sepenuhnya kepada Allah di masa pandemi yang serba tidak pasti. Dan tiap hari mendengar kabar duka cita. Ya, ini menjadi berita sukacita yang bisa menguatkan dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu, memang tidak ada yang pasti di dunia ini, tapi ada yang pasti. Yang pasti adalah namanya tetap Immanuel. Namanya belum berubah. Artinya Allah menyertai. Saya sekarang pakai istilah bukan Allah menyertai, tapi Allah menemani. Jadi sebetulnya Allah itu adalah pribadi yang siap menemani. Allah menganggap kita adalah teman. Jadi sekali lagi, Abraham menjadi sahabat Allah.
menjadi temannya Allah, Allah menjadikan dirinya teman. Dan saya rasa itu bukan hanya Abraham. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Yang ngomong bukan saya, Yoel, tapi yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia mati untuk kita, dia sendiri berkata, kamu adalah sahabatku. Menjadi pegangan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menemani. Itu yang pasti. Tuhan Yesus menemani. Baik menemani ketika kita di bumi, baik menemani ketika kita di sorga. Saya nggak tahu. Jadi mungkin dugaan saya sih, kalau kita bangun pagi kan kadang-kadang patah-patah tuh. Badan patah-patah. Karena kita kebanyakan Zoom. Saya se-Zoom sehari bisa 5 kali gitu ya. Apa ini pakai sampai teler-teler gitu kan. Tapi percayalah bahwa Tuhan menemani. Menemani baik di bumi maupun di sorga. Jadi kawan-kawan muslim punya istilah bahagia di bumi dan di akhirat. Itu benar. Baiklah kita juga percaya bahwa kita siap senantiasa ditemani Tuhan, baik di bumi maupun di sorga. Selama kita berkata, kerajaanmu datanglah, datanglah kerajaanmu. Nah, konsep datanglah kerajaanmu berarti kita menganggap dia itu raja dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah menganggap Allah itu raja dalam kehidupan kita, raja di keluarga kita, raja di karir kita, raja di profesi kita, maka sebetulnya kita sudah siap tuh masuk kerajaan Allah. Jadi sebetulnya belajar hidup di kerajaan Allah adalah dengan di dunia kita berdoa, kerajaanmu datanglah atau datanglah kerajaanmu. Jadi ya saya rasa begitu ya, bahwa Tuhan ya, jadi sebetulnya jangan belajar hidup di sorga itu nanti, jangan. Kita belajar hidup di sorga itu hari ini, ketika kita menjadikan dia sebagai raja. Jadi kalau disuruh El, kita bilang ya Tuhan gitu kali ya. Dan ketika kita menyebut dia Tuhan, mau nggak mau kita menyebut diri kita hamba. Dan hamba harus menaati apa kata tuannya, biar susah sungguh gitu ya. Mungkin begitu. Ya, tadi Tasya bilang juga tepat sekali nih gitu. Tuhan sahabatku ini memang sangat ini banget gitu, relevan dengan kondisi sekarang yang manusia sedang terisolasi dengan adanya COVID gitu ya. Kita nggak bisa menikmati persekutuan yang indah dengan sesama kita, tapi kita tetap bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan gitu ya. Gitu, karena semua dibatasi kan gitu kan, tapi nggak ada yang bisa membatasi hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Betul. Dan kita bersyukur ya bahwa COVID ini terjadi tahun 2022. Coba COVID terjadinya ketika saya masih mahasiswa di Bogor. Wah, ribet itu. Kita ibadah pakai apa coba? Iya kan? Tapi ya dengan COVID terjadinya di tahun 2022, 2021, 2020, Tuhan sudah menyediakan ini nih, Zoom gitu kan. Dan Tuhan sudah entah bagaimana kita dipaksa gitu ya, bikin virtual, ya ibadah virtual dan segala macam. Saya rasa ya tertata lah gitu ya. Dan ya itu juga Teresia bilang, Ibu Teresia, semua sudah Tuhan sediakan gitu ya. Jadi sebetulnya menjadi penting bagi kita adalah selalu berkata Masya Allah. Karena di situ berarti kita bertanya, apa kehendak Allah? Masya Allah. Artinya apa kehendak Allah? Karena sebetulnya Tuhan sudah menyediakan. Nah, ketika konsep kita adalah Tuhan sudah menyediakan, bawaan kita ya cuma bersyukur. Ya kan? Bersyukur. Lah, Tuhan sudah menyediakan. Meninggal, Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga, gitu kan. Sakit, Tuhan sudah menyediakan tempat di rumah sakit. Kagak dapat punya rumah sakit, Tuhan sudah menyediakan isolasi mandiri di rumah, gitu kan. Jadi konsep Tuhan menyediakan, saya rasa perlu kita terus terus kita kembangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih rileks dalam hidup. Mungkin itu kali. Kenapa kita nggak rileks? Mungkin karena konsep kita adalah bagaimana nih? Agak beda konsepnya, bahwa ya Tuhan sudah menyediakan. Mungkin gitu kali Pak Nova. Oke. Iya. Oke. Nah, ini pembicaraan kita terakhir ini benar-benar relevan dengan kondisi saat ini ya Pak.
Tuhan adalah sahabat kita dan Tuhan menyediakan gitu, dan fokuslah pada hari ini. Masa lalu bisa macam-macam kita bisa lupakan, masa depan pikirkan nanti gitu, karena kita mau fokus hari ini, kerjakan yang terbaik pada hari ini gitu ya. Kita isi hari-hari yang Tuhan beri ini dengan yang terbaik gitu, dan Tuhan akan menyediakan selanjutnya gitu. Dan penghiburan terbesar kita adalah Tuhan yang menyediakan keselamatan itu, ya kan. Teman saya namanya Pak Agus Wayadi bilang begini, lawong nyawanya aja dikasih sama kita kok Mas. Itu kan konsepnya gitu kan. Lawong nyawanya aja diberikan sama kita. Apalagi yang apalagi yang harus dia berikan sama kita. Artinya kan nyawa Tuhan Yesus itu kan pemberian total gitu ya. Sehingga kita bisa bahwa Tuhan yang menyediakan itu bukan konsep omong kosong, karena ternyata memang Allah di dalam Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya sendiri gitu ya. Sudah memberikan nyawanya sendiri, dan kita tahu hanya orang yang memberikan nyawa untuk orang lain itulah yang sungguh-sungguh sahabat sejati gitu kan. Jadi yang lainnya masa kagak dikasih sama kita gitu, kata teman saya. Lawang dia udah memberikan nyawanya buat kita. Nah dari situ kita bisa terhibur, dan ya lagunya GKI, sudahkah yang terbaik kuberikan gitu kan, ya kan, kepada Yesus Tuhanku. Kenapa? Karena dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita gitu ya. Dan jadi ya timbal balik lah gitu kali ya, nama juga sahabat gitu kan, masa kita menerima terus. Sudah bagian kita juga lah juga untuk berbagi juga gitu ya. Tapi yang menarik adalah Tuhan gak minta apapun dari kita, tapi Tuhan ingin kita ya memberi diri kita aja. Karena memberi diri itu berarti memberi semua, memberi dompet, memberi waktu, itu kan kedirian kita kan. Kedirian kita kan tidak hanya otak gitu ya, tapi ya waktu, dompet, dan lain sebagainya gitu ya. Kasih kita. Iya. Iya. Memberi diri yang terbaik. Oke. Ibu Teresia, ya. Itu pertanyaan yang bisa dijawab hanya oleh panitia itu. Ya. Tapi memang kalau ya banyak orang belajar dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi kadang-kadang saya ketika Bapak Ibu berkomentar itu saya berterima kasih, karena dengan begitu otak saya jalan gitu kan. Dan akhirnya ya nggak ngebayang juga harus ngomong begitu gitu. Jadi ini juga Tuhan menyediakan juga gitu ya. Tuhan menyediakan juga. Iya. Ya memang kesempatan PA kita kali ini memang PA berseri ini memang sesuatu yang baru di gereja kita gitu, karena biasanya PA-nya memang topikal gitu, tapi ini bisa berseri ini ya memang sesuatu yang mungkin bagus untuk dilanjutkan gitu ya gitu. Nah, dan kami memang pengen dapat masukan dan ininya juga gitu. Nanti sesudah ini akan ada polling polling yang virtual gitu ya. Jadi nanti jadi Zoom ini juga ternyata kecanggihan Zoom dan juga beberapa aplikasi lainnya setahu saya gitu aplikasi yang sama gitu, itu bisa menyediakan polling juga. Jadi nanti mungkin pollingnya bisa dieksekusi setelah ini. Nanti mungkin mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Gitu. Oke, tapi sebelumnya kita akan menutup sesi ini. Jadi Pak Pendeta Yoel, adakah tadi sih memang itu udah benar-benar ke klimaksnya gitu. Jadi tadi yang terakhir ini memang sudah benar-benar intisari dari 4 sesi ini kita udah mengerucut sekali gitu. Adakah 1-2 kalimat yang kira-kira bisa kita simpan dalam hati gitu ya, untuk bisa kita jadikan pegangan gitu ya, ketika hidup di dalam kondisi pandemi yang kadang-kadang tuh kaget gitu setiap hari gitu kan gitu. Mungkin kaget dengan kedukaan, mungkin kaget dengan diri kita gitu, mungkin kaget dengan kondisi dunia ini gitu yang berubah dengan cepat gitu. Kira-kira apa? Ya, yang juga menarik ya, bahwa
Abraham itu sebetulnya juga manusia biasa. Dia punya kelemahan, dan akhirnya dari kelemahan itu kita menyadari bahwa semua juga anugerah. Jadi sebetulnya kalau kita boleh bilang, beliau tidak hebat-hebat amat gitu ya. Tapi dengan begitu, dengan kelemahannya, kalau pakai istilah Rasul Paulus, bahkan ya karunia Tuhan itu sungguh terlihat. Jadi menurut saya mungkin yang perlu kita kembangkan dalam hidup adalah ya sebetulnya kisah Abraham itu kisah kita semua kok. Ada titik di mana kita, misalnya ketika kita dipanggil menjadi penatua, itu kan sebetulnya juga panggilan. Apakah kita bilang ya, apakah kita bilang tidak, apakah kita nunggu setelah punya waktu gitu ya. Yang saya khawatirkan sih takutnya kita nggak punya waktu gitu kan. Kalau ada kan ada orang bilang tuh, ya nanti deh kalau udah tua gitu ya jadi penatua, sesuai dengan namanya penatua. Jadi ketika tua gitu kan, persoalan jangan-jangan kita nggak sempat tua gitu ya. Jadi itu juga persoalan gitu kan. Jadi mungkin bagus kalau kita mencoba selalu PK terhadap panggilan-panggilan Tuhan itu. Saya rasa yang bedakan Abraham dengan orang-orang sejamannya adalah dia PK. Ketika disuruh pergi, dia pergi. Dan menurut saya kepekaan itulah yang perlu kita kembangkan di dalam hidup. Caranya bagaimana? Ya tidak ada jalan lain. Ya saya rasa kita sudah, bagi yang suami istri, walaupun kadang-kadang kita masih belum tahu istri kita atau suami kita dengan tuntas, tapi kita bisa tahu kok apakah dia lagi mood, apakah dia lagi tidak. Nah, itulah persahabatan. Saya rasa kepekaan kita terhadap Allah hanya mungkin kalau kita terus berkomunikasi dengan Dia. Dan yang menarik adalah kalimat Tuhan Yesus, engkau adalah sahabatku. Tuhan Yesus menganggap kita teman. Jadi baiklah kita juga menyambut kalimat itu, menyambut kata-kata Tuhan Yesus itu. Dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dan biarlah dengan konsep ini, bahwa kita adalah sahabat Tuhan Yesus, sahabat Allah, membuat kita lebih pede hidup hari ini. Dan hari esok mah, mana aku tahu gitu kan, ada lagunya kan, namun tetap langkahku maju. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Tapi kita hanya tahu semua akan indah pada waktunya kalau hari ini kita isi bersama dengan Tuhan. Mungkin gitu Pak Nova. Terima kasih. Amin. Iya. Oke. Oke, ini mengakhiri seluruh rangkaian PA berseri ini. Kita banyak dapat pelajaran dari semua PA kita. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang di dalam hati kita dan kita bisa praktekkan gitu ya. Oke. Melalui rekan kami, Pendeta Yoel, kami belajar dari tokoh Abraham. Kami belajar tentang diri, kami belajar tentang kegalauan, kami belajar tentang ketaatan, iman, kami belajar tentang pengharapan, kami belajar tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kami. Biarlah melalui Abraham kami juga belajar untuk melihat siapa diri kami, terutama ketika kami ada di hadapan Tuhan. Sungguh di sini juga kami belajar tentang siapa Engkau Allah. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah yang selalu punya rancangan-rancangan yang baik. Allah yang tahu siapa diri kami. Biar Bapa, kami tetap terus boleh belajar dari setiap pengalaman-pengalaman yang ada, terutama juga melalui pemahaman Alkitab ini, supaya kehidupan kami semakin terus bertumbuh, semakin kuat dan kokoh. Walaupun pada kenyataannya kami dihadapkan dengan begitu banyak pencobaan, ujian hidup, dan juga persoalan-persoalan yang lain. Tetapi bersama dengan Engkau sebagai sahabat yang menemani kami, maka kami tidak harus berlebihan di dalam kegalauan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Tetapi bagaimana kami meletakkan segala satunya di dalam kuasa Tuhan, di dalam setiap kehendak-Mu yang selalu baik dan indah bagi kami. Apapun yang terjadi,
bahkan di dalam Kristus Yesus kami memperoleh hidup. Oleh karena itu, di tengah-tengah pandemi ini, kami juga meletakkan pengharapan dan penyerahan diri kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan kasih setiamu. Kami percaya, walaupun kami mungkin harus dihadapkan dengan sesuatu yang paling sulit untuk kami terima dalam hidup ini, tetapi kami selalu belajar segala sesuatunya. Karena di balik kesusahan dan kesulitan, bahkan kedukaan di dunia sekalipun, kami akan selalu melihat hidup, melihat yang indah di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas semua yang boleh berlangsung. Komisi Dewasa yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan dan juga mengarahkan segala sesuatu di dalam acara pemahaman Alkitab ini. Dan terlebih, rekan kami Pendeta Yoel yang sudah memfasilitasi. Berkati dia, berkati pelayanannya di GKJ Jakarta, berkati dia di dalam kebersamaan dengan majelis jemaat dan rekan-rekan pendeta di sana, berkati dia bersama dengan keluarga juga, biarlah ada sukacita dan bahagia yang senantiasa yang dijalani dalam kehidupannya. Berkati setiap rancangan-rancangan dan juga setiap apapun yang dinyatakan, biarlah nama Tuhan tetap terus dimuliakan melalui karya, pelayanan, dan juga kesaksian hidupnya. Berkati kami semua yang sudah setia sampai dengan sesi yang terakhir ini. Kiranya ini tidak berhenti di sini, tetapi akan berlanjut di dalam kesempatan-kesempatan mendatang, sehingga kami dapat boleh terus menggali dan juga memahami firman Tuhan, sehingga kami memiliki pegangan dan dasar yang kokoh, yang kuat, untuk membentuk hidup dan juga membangun hidup iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memelihara kami satu persatu, Engkau memelihara kami di dalam setiap pergumulan yang ada, biarlah kami senantiasa bersandar sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan saja. Jauhkan kami dari pencobaan dan bahaya. Biar damai sejahtera yang dari Tuhan Kau curahkan dalam berkat-Mu di dalam Yesus Kristus kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati Komisi Dewasa di dalam merancang untuk kegiatan-kegiatan ke depan, terutama juga di dalam pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik pada saatnya. Ya Bapa, inilah doa dan syukur kami. Sebentar kami akan berpisah, meninggalkan Zoom meeting ini. Mungkin di antara kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan tetap menyertai kami. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-berkat dan juga damai sejahtera bagi kami, sehingga semuanya itu yang membuat kami tenang, tidak perlu menjadi takut dan khawatir, sebab tangan Tuhan selalu merangkul kami. Inilah doa kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan juga permohonan dan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Ya. Amin. Ya.